Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam super, salam sobat kuliah. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Fadhil Islam atau disebut dengan Kak Adin. Saya founder Fadhil Islam Institute. Kali ini saya akan membahas tentang mereview tentang studi hukum Islam. Apa itu studi hukum Islam? Yakni suatu kajian yang kadang-kadang kita kenal di dunia perkuliahan ya, ini menjadi satu mata kuliah pengantar mata kuliah dasar bagi studi-studi yang yang berkaitan dengan agama. Jadi posisinya sama seperti studi Al-Quran dan studi hadis di perguruan tinggi Islam. Jadi bagaimana studi hukum Islam itu? Kenapa kok hukum Islam perlu ada studi, perlu ada kajian? Nah, marilah kita ikuti. Yuk kita ikuti review yang akan saya lakukan. Oke, yang pertama, apa sih topik yang akan kita bahas kali ini tentang studi hukum Islam? Jadi, kaitan tentang studi hukum Islam itu ada 3 macam. Yang pertama, apa itu fikih? Topiknya yang pertama tentang fikih. Yang kedua tentang syariat. Yang ketiga tentunya hukum Islam sendiri. Nah, apa itu fikih, syariat, dan hukum Islam? Nah, kita mulai dulu dari syariat. Syariat adalah satu tuntunan yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh orang-orang mukallaf. Siapa mukallaf? Yakni orang-orang yang Islam kemudian sudah memenuhi syarat, yakni ketika dia berakal dan juga mencapai balik. Balik kemudian dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi syaratnya menjadi mukallaf adalah dia Islam, kemudian dia balik dan berakal. Itu syariat. Syariat itu semua yang terkandung di dalam ajaran Islam itu namanya syariat. Syariat. Ada syariat yang tentang hukum Islam, namanya syariat tentang tuntutan. Ada juga syariat yang berisikan tentang bagaimana kita belajar dari kisah-kisah umat terdahulu. Kita belajar dari nabi-nabi terdahulu. Kita juga belajar dari bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi. Bagaimana manusia-manusia pilihan itu kita jadikan sebuah tuntunan melalui hikmah-hikmahnya. Itu syariat. Nah, syariat itu semua yang melingkupi. Semua yang melingkupi yang menjadi satu metode bagaimana manusia itu harus jalan lurus. Nah, karena syariat sendiri dari kata syara'a. Syara'a itu artinya jalan. Nah, jalan itu jalur. Jalur menuju kepada apa? Apa yang dimaksud oleh Tuhan. Oke, yang kedua tentang fikih. Apa sih fikih itu? Nah, ayo, fikih itu apa? Dasar katanya al-fiqhu ay al-fahmu. Fikih adalah sebuah pemahaman. Nah, kita tarik ke dalam usul fikih. Usulul fikih terdiri dari 2 kata, yakni usul dan fikih. Usul adalah akar, fikih adalah cabang. Al-aslu dan al-far'u. Fikih adalah apa? Satu nilai yang dihasilkan dari sebuah penalaran, sebuah eksplorasi, sebuah penggalian, satu makna yang terdapat dalam nas, atau satu makna yang terdapat dalam syariat di dalam nas. Itu hasilnya adalah fikih. Nah, fikih itu secara umum, fikih secara global, fikih itu pemaknaan secara umum. Ada fikih tarbawi, ada fikhul ahkam, ada fikhul dakwah, ada fikhul ilmi, pemahaman secara global. Namun, karena pada sejarahnya fikih itu kemudian dikaitkan, diasosiasikan dan dispesifikasi. Dispesifikasi sebagai apa? Sebagai satu nilai, ya, satu pemahaman nilai tentang hukum Islam, hukum yang diambil dari sebuah syariat. Dengan jalan ijtihad, itu fikih. Kemudian hukum Islam, apa itu hukum Islam? Nah, hukum Islam adalah apa? Ya sama seperti fikih, tapi hukum Islam dalam kajian adalah hukum Islam yang menjadi undang-undang di negara kita, yakni di Indonesia. Oke. Selanjutnya, urgensi. Nah, apa sih urgensi studi hukum Islam? Urgensi itu maksudnya bagaimana? Jadi pentingnya memahami studi hukum Islam seperti apa? Yang pertama, studi hukum Islam merupakan suatu pembahasan mengenai pengenalan hukum Islam secara metodologis. Yang kedua,
Studi hukum Islam itu membongkar bagaimana hukum Islam dikeluarkan dari sumber-sumbernya, kemudian diproses secara ijtihadi. Kalau secara usul fikih kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai al-istimbat atau istimbatul hukmi. Nah, istikhrajul ma'ani minan nususi, sebuah eksplorasi makna dari nas asal sumber utama daripada hukum Islam. Selanjutnya, mempelajari hukum Islam adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Kenapa kok niscaya? Karena umat Islam, mengaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dia juga harus memahami apa-apa yang diajarkan, apa-apa yang dituntun oleh Kanjeng Nabi, dan apa-apa yang dituntut oleh Tuhan. Kemudian, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu Alkitab, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, di sini ada hierarkisnya ya, ada hierarkis. Ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama Alkitab, yakni Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama, menjadi objek istimbatul hukmi. Nah, Al-Qur'an ini sebagai wahyu yang pertama, wahyu yang paling utama. Lalu kemudian ada yang kedua, As-Sunnah atau hadis, adalah sumber utama yang kedua. Kenapa? Karena fungsi daripada As-Sunnah atau hadis adalah menjadi bayan atau penjelas daripada Al-Qur'an. Selanjutnya yang ketiga ijma'. Apa itu ijma'? Yakni sebuah konsensus, kesepakatan para ulama atas ijtihad yang telah dilakukannya tentang suatu apa? Tentang suatu hukum. Lalu kemudian dilakukan sebuah konsensus kesepakatan tentang permasalahan problematika kemasyarakatan dan agama. Ketika yang disepakati namanya ijma'. Nah, makanya kemudian hasil dari ijma' itu nanti ada jumhur, ada ba'dun. Jumhur itu berarti yang mengikuti ijma'. Kalau ba'dun adalah dissenting opinion, yakni ulama yang ijtihadnya tidak disepakati oleh forum. Nah, jadi hasil daripada ijma' adalah menjadi rujukan ittibai, bukan taklidi ya. Jadi ketika kita mengikuti mengikuti mazhab, lalu mengikuti kesepakatan satu bahsul masail yang itu kita sebut dengan ijma' juga, itu maka kita mengikuti ittiba. Nah, istilahnya ittiba. Ittiba dengan taklid berbeda. Kalau ittiba itu mengikuti pendapat dan kita memahami memahami sumber-sumbernya, dasar-dasarnya, sehingga dicapailah hukum Islam itu kepada kita. Lalu selanjutnya sumber hukum Islam adalah qiyas. Dan analogi hukum Islam dengan melihat ilat hukum pada ijtihad sebelumnya. Yang menjadi stressing point atau juga fokusnya adalah ilat hukumnya. Jadi setiap hukum itu pasti punya ilat. Apa itu ilat? Faktor. Faktor yang menjadi latar belakang bagaimana hukum itu harus ada. Nah, ilat itu faktor. Ya, faktor X terserah lah seperti apa. Al-hukmu yaduru mala illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan ilat yang menjadi latar belakang. Lalu kemudian, pranata hukum Islam. Apa itu pranata hukum Islam? Yakni tata, ya. Jadi tata hukum Islam. Nah, tata hukum Islam yang kita kenal secara metodologis yang pertama adalah usul fikih. Yang kedua fikih, yang ketiga kaidah fikih. Bagaimana fikih itu bisa dicapai? Yakni diawali dengan usul fikih. Usul fikih adalah sebuah metodologi, ilmu metodologis yang objeknya adalah melahirkan satu kebijakan fikih. Kenapa? Karena usul fikih ada dalil fikih secara global. Jadi mengkaji nas, mengkaji Al-Quran dan juga hadis itu menggunakan usul fikih. Usuliyah seperti apa? Oh, ayatnya seperti ini, maka kemudian maknanya seperti ini. Maknanya seperti ini ternyata ada kaidahnya, ada kaidah amar, ada kaidah nahi, atau kemudian ada kaidah am, khos, dan itu usul fikih. Hasil daripada usul fikih nanti akan menjadi fikih. Nah, kenapa? Usul fikih itulah jalan kita menuju pada ijtihad. Oke. Fikih adalah pemahaman tentang hukum syarak secara ijtihadi. Nah, secara ijtihad, kenapa? Karena fikih itu pasti qaul. Pasti qaul. Kemudian yang ketiga, kaidah fikih. Nah, kaidah fikih ini hadir setelah fikih itu kemudian dihasilkan. Dari fikih-fikih yang sudah dihasilkan, kemudian
ada ulama yang mengkajinya, menyederhanakannya, menjadi kaidah fikih, menjadi rumus umum dalam mengkonstruksi hukum Islam secara praktis. Jadi kalau kita bicara tentang kaidah fikih itu banyak sekali. Ada 40, ada kemudian 100 dan lain-lain. Tapi juga kemudian ada kaidah induk. Nah, itu yang saya bahas dalam materi, silakan dilihat dalam video saya yang sebelumnya ya. Jadi tentang tentang kaidah fikih. Nah, itu. Jadi kaidah fikih itu hadir setelah fikih ada. Kenapa? Karena kaidah fikih menjadi rumus setelah peristiwa itu ada. Oke. Nah, kemudian sejarah hukum Islam. Nah, sejarah hukum Islam saya membaginya menjadi 4 masa ya, yakni masa Nabi hidup, kemudian di masa pasca wafatnya Kanjeng Nabi, masa sahabat, masa tabi dan masa modern. Nah, ya, saya hanya mengulasnya secara garis besar saja masa Nabi, yakni bagaimana hukum Islam itu tergantung daripada penafsiran Kanjeng Nabi. Ketika ada masalah maka dikembalikan kepada Nabi. Nah, Nabi masih bisa membimbing umat secara langsung, mubasyaratan. Nah, dengan pertemuan di di majelis-majelis, kemudian di masjid dan lain-lain. Ketika Nabi masih hidup maka hukum Islam masih bisa dimaknai langsung oleh Kanjeng Nabi dengan tuntunan daripada Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Makanya kemudian ketika ada peristiwa yang harus ada dihukumi, maka kemudian muncul hadis. Nah, muncul hadis, lalu kemudian hadis itu menjadi sarana turunnya ayat Al-Quran yang menjadi dasar melandasi adanya hukum Islam. Yang kedua, pasca wafatnya Kanjeng Nabi, nah, yakni masa sahabat. Nah, sahabat itu siapa? Sahabat itu macam-macam definisinya. Ada yang menyatakan bahwa sahabat adalah semua orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, Nah, ada yang kedua, semua orang yang hidup di masa Kanjeng Nabi hidup dan pernah bertemu. Nah, yang ketiga, sahabat adalah orang-orang yang hidup pada zamannya Nabi dan membersamai Nabi. Mujalasah. Nah, mujalasah interaksi secara verbal maupun non verbal. Jadi ada di sekeliling Kanjeng Nabi. Tapi pro kontra itu terselah lah. Yang pasti sahabat adalah saksi sejarah daripada hidupnya Kanjeng Nabi. Nah, mas sahabat ini dimulai dari apa? Dimulai dari ketika sahabat itu masih membersamai Nabi. Tapi ini fokusnya pada sahabat pasca wafatnya Nabi, yakni masa Khulafaur Rasyidun. Lah, disinilah mulailah yang namanya ijtihad hukum atau ijtihad sahabi. Nah, dimulai masa Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, baru sahabat Utsman, kemudian sahabat Ali, dan kemudian dilanjutkan pada dinasti itu. Nah, dalam masa Khulafaur Rasyidun itu sangat terkenal ketika kita berbicara tentang Umar bin Khattab, yakni Khulafaur Rasyidin yang kedua, yakni beliau juga disebut dengan mujtahid akbar. Kenapa? Karena banyak produk-produk hukum yang kemudian dihasilkan dari ijtihad beliau dengan satu logika dan juga pemaknaan penafsiran yang dilakukan oleh beliau. Nah, tapi itu berbeda ketika kita bicara tentang sahabat Abu Bakar. Nah, sahabat Abu Bakar itu termasuk sahabat yang tergolong dalam sahabat konvensional. Kalau Nabi nggak pernah menyatakan, ya nggak usah. Jadi banyak yang namanya peristiwa itu suatu fenomena yang menjadi mauquf ketika dikembalikan kepada Abu Bakar. Nah, ketika itu sahabat Umar ketika berbeda pendapat dengan Abu Bakar, maka ya sudah, tetap menghormati Abu Bakar sebagai sebagai generasi awal, dan juga Nabi juga pernah menggelarinya sebagai as-siddiq itu. Nah, kemudian berlanjut hingga masa sahabat, dilanjutkan masa tabi'in. Masa tabi'in ini sudah dalam sejarah Islam sudah masuk pada masa dinasti ya, masa dinasti. Nah, masa dinasti maka kemudian jelas di situ ada qadhi, ada amir. Jadi di masa sahabat itu khalifah adalah merupakan seorang qadhi. Nah, jadi khalifah juga bertindak sebagai hakim. Nah, kemudian setelah sahabat masa tabi'in, hukum Islam itu masuk ke dalam masa mazhab. Nah, masa mazhab kita kenal mazhab yang besar. Dan ada 4 mazhab itu yang akan kita bahas setelah ini. Nah, lanjut masa tabi'in, kemudian masuklah masa modern,
hukum Islam di masa modern atau fikih di masa modern, maka kemudian apa? Hukum Islam telah apa? Telah berkembang sedemikian rupa hingga kemudian memasuki masa stagnasi dan kemudian ada kebangkitan Islam di bawah apa? Di bawah wacana yang dilancarkan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Pan-Islamisme, bagaimana hukum Islam itu harus apa? Harus kontemporer dan juga kontekstual. Kenapa? Ya karena zaman terus berubah. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena juga terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan kondisi revolusi dunia, revolusi industri dan lain-lain. Dan ketika hukum Islam itu di masa modern itu masih terjebak dengan hukum Islam di masa yang lalu, tentu kemudian tidak bisa Pak, tidak bisa dinamis. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena hukum Islam rata-rata diproduksi pada apa? Pada kondisi geografis iklim-iklim tropis. Maka kita bicara hukum Islam, maka yang perlu kita bicarakan adalah hukum Islam di daerah Skandinavia. Nah, bagaimana di iklim-iklim kayak gitu hukum Islam itu bagaimana menggunakan istiadat fikih yang kita kenal di daerah-daerah tropis. Oke. Nah, hidup bukan hanya berbicara tentang tuntutan yang mengikat, namun intisari dari agama adalah tuntunan Tuhan melalui Rasul-Rasulnya. Itu quotes dari saya. Nah, sekarang faktor hukum Islam. Ada 4. Yang pertama mahkum bih, yang kedua mahkum alaih, yang ketiga hukum, yang keempat ilat. Nah, apa itu mahkum bih? Suatu peristiwa. Nah, suatu peristiwa yang apa? Yang dihukumi. Mahkum alaih. Apa itu mahkum alaih? Yakni suatu hukum yang dipakai. Nah, suatu hukum yang dipakai untuk apa? Untuk menghukumi satu peristiwa itu. Yang ketiga hukum itu keputusannya. Lalu kemudian yang keempat ada ilat. Di mana setiap hukum itu pasti ada ilat. Kenapa? Karena ilat adalah faktor terpenting adanya hukum. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Nah, mahkum bih, mahkum alaih, hukum dan ilat. Kemudian, kita masuk dalam kaidah amar dan nahi. Amar adalah kaidah untuk memahami teks nas yang berupa perintah untuk melakukan perbuatan. Sedangkan nahi adalah kaidah untuk memahami teks nas yang berupa larangan untuk melakukan perbuatan. Kaidah amar, kaidah nahi ini menjadi kunci awal ketika kita mengidentifikasi ayat-ayat yang berhubungan dengan tuntutan untuk atau khitab untuk melakukan atau khitab untuk meninggalkan. Nah, ada kaidah amar al-amrul wujub. Ketika ada fi'il amar, ketika ada satu sigot perintah di dalam satu ayat, maka menunjukkan al-wujub, tuntutan untuk apa? Untuk melakukan, tuntutan untuk melaksanakan. Kemudian ada al-amru ba'dan nahyu fidul ibahah. Sebuah perintah, tapi sebelumnya diawali oleh larangan, maka menunjukkan satu pilihan untuk melaksanakan, yakni ibahah. Ini apa? Pembolehan. Jatuhnya hanya boleh. Nah, kemudian ada nahi. Nah, jadi hakikat daripada hakikatun nahyu litarki. Hakikat daripada sebuah larangan dalam nas adalah untuk meninggalkan. Nah, jaziman aw ghairu jazimin, jadi secara tegas maupun tidak secara tegas. Nah, kaidah nahi juga meliputi sigot-sigotnya seperti apa. Ada yang nahi itu berupa fi'il nahi. Ada yang nahi itu juga menggunakan sebuah siyakul kalam, ada dengan munasabah. Ya, kita bicara tentang nahi dan amar. Kemudian ada am dan khos. Nah, ini adalah sifat. Nah, sifat daripada apa? Sifat daripada pemaknaan suatu ayat itu harus dilihat dari objeknya seperti apa. Nah, apakah ayat ini objeknya itu am, yakni umum. Am adalah kaidah untuk memahami teks secara zahir makna yang tidak memerlukan nas lain. Oh, wis jelas. Oh, ini umum. Kemudian ada khos, sebuah spesifikasi. Khos adalah kaidah untuk memahami teks nas yang secara zahir makna dispesifikasi oleh nas lain. Nah, jadi am dan khos itu kita melihat zahir ayat. Zahir ayat itu apa sih? Apa yang terlihat dalam ayat itu namanya zahir. Nah, dalalahnya apa? Dalalatul am atau dalalatul khos. Nah, ada juga am yang kemudian ditaksis. Nah, am itu ayat yang umum, tapi ternyata ditaksis dengan
ayat yang lain. Itu juga ada. Nah, ayat yang mentaksis namanya mukhasis. Kemudian kita bicara tentang mutlak dan muqayyad. Nah, kita bicara mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah hampir sama seperti am. Tapi apa? Tapi kaidah memahami makna teks secara dohir, makna yang tidak memerlukan apa? Nas lain. Nah, tapi kalau muqayyad adalah seperti khos, kaidah untuk memahami makna teks nas yang dibatasi oleh lafaz lain. Jadi muqayyad itu dibatasi. Kalau mutlak itu secara lepas. Nah, mutlak itu secara lepas. Jadi apa namanya? Kita bicara tentang apa namanya mutlak dan muqayyad, maka contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada ayat ya, ada ayat yang bicara tentang fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, fatahriru raqabatin mu'minah. Di situ ada fatahriru raqabah, kemudian dibatasi dengan mu'minah. Nah, mu'minah ini menjadi muqayyad. Nah, kadang-kadang kita bicara mutlak dan muqayyad itu tidak bisa lepas dari pembahasan am dan khos. Nah, kemudian mantuk dan mafhum. Mantuk, nah, kita bicara tentang zahir makna dalam ayat. Nah, mantuk adalah suatu makna yang tersurat dan bisa dipahami secara langsung. Sedangkan mafhum suatu makna yang tersirat yang bisa dipahami dengan logika yang sistematis. Karena mafhum itu sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafaz tidak dalam tempat pengucapan. Tidak dalam tempat pengucapan. Maksudnya apa? Yang tersirat. Kalau mantuk kita bisa memahami dalalatun nas, petunjuknya ayatnya seperti apa, kita bisa lihat langsung dari ayatnya. Tuh. Selanjutnya tentang hukum taklif. Apa itu hukum taklif? Nah, apa itu hukum taklif? Ya, khitab Allah kepada orang mukallaf. Ada 5. Yang pertama ijab, yakni tuntutan melakukan secara tegas. Nah, jaziman, secara tegas. Lalu kemudian an-nadbu, tuntutan melakukan dengan pilihan. Sunnah, kita bicara nadb itu tuntutan melakukan tapi tidak tegas. Saya anggap sebagai pilihan. Yang kemudian yang ketiga at-tahrim, tuntutan meninggalkan suatu perbuatan secara tegas. Jaziman. Nah, kemudian di bawahnya tahrim ada karoh, yakni tuntutan meninggalkan perbuatan secara pilihan atau khitabnya ghairu jazimin, tidak terlalu tegas. Yang kelima ibahah, kebebasan melakukan atau meninggalkan tanpa adanya tuntutan syara. Hukum taklif ini melekat kepada manusia atau orang-orang yang sudah mukallaf. Ya, jadi orang-orang mukallaf itu adalah sampean-sampean mungkin yang melihat video ini ada yang sudah mukallaf, ada yang belum. Di bawah mukallaf ada mumayyiz. Di bawah mumayyiz ada sobi. Nah, sobi, mumayyiz, kemudian ada mukallaf. Nah, mukallaf sudah ditanggung yang namanya hukum-hukum Islam dibebankan kepada orang itu. Kemudian ada hukum wad'i, faktor eksistensi hukum. Hukum wad'i itu suatu rumusan terjadinya probabilitas suatu hukum. Yang pertama asbab, syarat dan mani. Sebab itu apa? Sesuatu yang berakibat hukum ada. Sebabnya sampean itu karena syahadat, maka menjadikan sampean itu wajib melaksanakan sholat. Nah, itu ya. Sebab masuknya waktu sholat, maka menjadi wajib melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Nah, sebab. Nah, kalau sampean tidak pengen dibebani tentang hukum Islam tentang sholat, ya nggak usah Islam. Nah, nggak usah beragama. Oh, yang kedua syarat. Sesuatu yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan hukum. Nah, sholat adalah sebuah kewajiban. Hukumnya wajib bagi umat Islam. Tapi ada syarat bagaimana sholat itu bisa dijalankan. Yang pertama, waktunya sudah masuk. Nah, waktunya sudah masuk. Sholat apa? Sholat wajib ada 5 waktu. Sholat duhur. Waktunya sudah masuk. Yang kedua, orang sholat itu punya syarat yakni bersuci. Yang orangnya harus suci. Yang pertama mukmin dulu ya, beriman, Islam. Kemudian balik, berakal. Nah, itu adalah syarat. Bagaimana suatu tuntutan hukum itu bisa terpenuhi ketika apa? Ketika ada hal-hal yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan hukum tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, al-mani.
sesuatu yang menghalangi terlaksananya suatu hukum. Sholat itu wajib bagi semua umat manusia, baik yang laki-laki maupun perempuan. Tapi suatu hukum wajib itu bisa terhalang karena adanya hal yang bisa menggugurkan itu. Contohnya seperti apa? Haid bagi perempuan. Maka haid menjadi manik, sesuatu yang menghalangi terlaksananya suatu hukum. Nah, itu manik. Sebab, syarat, dan manik. Faktor ekstensi hukum atau probabilitas terjadinya hukum disebabkan oleh hal-hal ini. Kemudian saya jelaskan tentang fitur tasyrik. Fitur tasyri'ul hukmi. Jadi dalam pensyariatan itu ada metode-metode. Kalau kita bicara tentang hukum Islam sebenarnya dari apa? Yang pertama adalah sumbernya dari nas. Ya, nas yang tersurat yang Al-Quran dan hadis. Kemudian yang pertama kita bahas tentang istimbat. Istimbat itu eksplorasi makna dari nas-nas sesuai dengan kaidah penafsiran. Istimbat jelas objeknya adalah Al-Quran dan hadis, nas. Lalu kemudian ada suatu peristiwa yang membutuhkan suatu hukum, tapi tidak ditemukan dalalatun nas, petunjuk ada di dalam Al-Quran. Maka kita menggunakan apa? Menggunakan sebuah penalaran metodologi di luar daripada istimbat, yang namanya istidlal, mencari dalil dan membuat dalil, yakni eksplorasi hukum di luar nas-nas, karena tidak adanya dalil tekstual nas, istidlal. Nah, dari istidlal itu kemudian kita mengenal adanya istishab. Ya, istishab ja'lul hukmin syar'iyyin al-baqi fil madhi asabit fil madhi baqiyan ilal hal. Yani hukum yang sudah ditetapkan di masa lalu kemudian ditarik untuk menghukumi peristiwa di masa sekarang. Itu bagian daripada istidlal. Ketika tidak ditemukan ada dalalatun nas dalam sumber utama hukum Islam. Nah, ada kemudian syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu ada syariat yang dulu pernah disyariatkan kepada umat terdahulu, yang pasti dia tidak bertentangan dengan dengan nilai-nilai daripada syariat dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran dan hadis. Syar'u man qablana, syariatnya umat terdahulu. Kemudian ada yang namanya istihsan, maslalah mursalah. Nah, disinilah ada perbedaan. Istihsan dan maslalah mursalah ini dua-duanya sama bersumber dari urf. Apa itu urf? Urf adalah apa? Urf adalah satu adat, satu norma yang menjadi sebuah kemaslahatan. Satu norma yang bisa dijadikan sebagai ilat atau faktor agar hukum itu ada. Nah, yang pertama istihsan dulu. Istihsan itu metode pengembangan kias berbasis pada ilat urfiyah. Ini biasa dikembangkan oleh mazhab Hanafi. Nah, istihsan itu ketika melihat suatu problematika kemudian mencarikan dalil, tidak ada yang sesuai di Al-Quran, kemudian istinbat nggak bisa, kemudian ini harus istidlal. Maka istihsan itu Dia basisnya pada kias, mengkiaskan satu permasalahan hari ini, ilatnya disamakan dengan ilat yang ada pada ada pada satu ijtihad hukum di masa lalu. Nah, istihsan. Tapi istihsan itu masalahnya menggunakan kias Ada kias ba'id, kias yang ba'id, atau kias jali dan kias khofi. Nah, seperti apa itu anunya? Nah, itu nanti kita bahas di dalam di dalam penjelasan yang lebih rinci nantinya. Jadi insya Allah di channel yang saya yang saya kembangkan ini, insya Allah akan kita bahas satu persatu nanti. Kemudian yang kedua, masalah mursalah. Yang terakhir, masalah mursalah. Nah, masalah mursalah ini sama sebenarnya seperti istihsan. Metode penggalian hukum di luar nas, tapi berbasis kemaslahatan. Nah, masalah mursalah ini biasanya Biasanya dikembangkan akhirnya menjadi ad-doriyatul khomes. Nah, meskipun ada juga yang membedakan. Ad-doriyatul khomes itu maqasidus syariah. Tapi maqasidus syariah itu bisa bersumberkan dari istimbat, bisa bersumberkan dari istidlal. Masalah mursalah ini itu adalah alternatif dalam metode penggalian hukum ketika dinas tidak ada. Itu yang dinyatakan dipakai oleh mazhab Syafi'iyah. Nah, kita bicara tentang mazhab fikih yang mu'tabarah. Kita bicara mazhab fikih, maka kita harus berbicara tentang urutan. Mazhab yang pertama berkembang adalah mazhab Hanafiyah. Yakni ulama yang mengikuti pemikiran Imam Abu Hanifah.
yang hidup di Irak. Dari Imam Abu Hanifah itu hidup pada tahun 80 sampai 150 Hijriah. Beliau hidup di Irak. Ya, jadi beliau itu lahirnya di Kufah dan banyak mengembangkan pemikirannya di seputar Irak. Lalu kemudian pada tahun 93 Hijriah itu lahirlah seorang pemikir dari Madinah, namanya Imam Malik bin Anas. Beliau lahir setelah Imam Abu Hanifah itu wafat. Tapi mazhab Hanafiyah sudah berkembang. Nah, mazhab Malikiyah adalah mazhab yang mengikuti pada patronase daripada Imam Malik bin Anas. Ini berkembang di Madinah. Nah, mazhab Malikiyah ini berbeda dengan Hanafiyah, ada perbedaannya. Kalau mazhab Hanafiyah itu banyak menggunakan uruf, banyak menggunakan kemaslahatan yang ada. Ketika tidak ditemukan satu dalalatun nas di dalam Di dalam sumber. Lalu kemudian kalau mazhab Malikiyah lebih cenderung pada konservatif. Beliau Imam Malik ini juga concernnya terhadap hadis dan juga amal ahlul Madinah. Jadi amal-amal atau perbuatan orang-orang Madinah yang diperoleh dari kisah-kisah atau cerita dari kakek moyangnya, diperoleh dari bapaknya. Jadi pokoknya yang tidak sesuai atau tidak pernah dilakukan Nabi ya nggak dipakai. Itu lebih konservatif. Nah, setelah kelahiran dua mazhab ini kemudian muncullah mazhab Syafi'iyah. Nah, mazhab Syafi'iyah ini adalah mazhab yang mengikuti pemikiran Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah di Mekah. Nah, Imam Syafi'i lahir di mana sih? Imam Syafi'i lahir di mana? Itu nanti silakan komen. Imam Syafi'i lahirnya di mana? Karena kemudian Imam Syafi'i itu hidupnya di Mekah. Dia pernah hidup di mana? Di Irak, di Baghdad. Kemudian pernah di Mekah, kemudian pernah di Mesir. Imam Syafi'i itu wafatnya di Mesir. Gitu. Lalu kemudian beliau ketika beliau belajar pada Imam Malik di Madinah. Beliau adalah murid langsung daripada Imam Malik. Makanya kemudian ketika beliau belajar pada Imam Malik, maka beliau disebut dengan Nasirus Sunnah, yakni seorang ulama yang banyak menggunakan hadis sebagai rujukan utama di dalam istinbatul hukum. Tapi ketika beliau itu hidup di Baghdad, di Irak, beliau mengalami sebuah perkembangan dalam pemikiran. Karena apa? Ketika di Baghdad beliau bersentuhan dengan dengan para pengikut mazhab Hanafi. Nah, ketika kita bicara tentang genealogi pemikiran, maka mazhab Syafi'i ini sebenarnya adalah sebuah sintesis dari mazhab Maliki dan Hanafi. Jadi mazhab yang tengah-tengah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pun kalau kita lacak secara keilmuan, beliau juga ada akar keilmuan kepada Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena gurunya beliau di Baghdad, beliau berguru pada yang namanya Imam Asy-Syaibani. Pada Imam Asy-Syaibani. Imam Asy-Syaibani itu adalah murid daripada Imam Abu Hanifah. Lalu kemudian dari Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini tinggalnya di Baghdad. Dan Ahmad bin Hambal ini pengikutnya namanya Hanabilah. Nah, beliau juga merupakan seorang periwayat hadis. Yang kita kenal dengan Imam Ahmad. Dengan kitab induk hadisnya namanya kitab Musnad Ahmad. Jadi kalau kita bicara tentang mazhab-mazhab ini, maka semuanya ada kaitan. Inilah yang disebut dengan sanad. Hari ini kan sedang riuh tentang bagaimana ilmu itu harus sanad. Harus punya sanad ya. Ini untuk mengetahui genealogi pemikirannya, keilmuannya seperti apa. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Perbedaan mazhab Syafi'i dan Hanabila, mazhab Syafi'i lebih kepada moderat. Dia bisa menggunakan uruf, dia apalagi lebih kepada kepada sebuah pemaknaan istimbat yang secara utuh. Tapi kalau mazhab Hanabila lebih dominan kepada pemaknaan sebuah hukum Islam secara konservatif. Meskipun
beliau adalah muridnya Imam Syafi'i, tapi dari sisi pemikiran atau pemahaman hukumnya Imam Ahmad bin Hambal itu lebih condong kepada guru Imam Syafi'i, yakni Imam Malik. Nah, karena latar belakangnya Imam Hambali juga sebagai seorang periwayat hadis. Nah, inilah peta dunia ya. Nah, kita melihat peta dunia ini, maka sampean bisa melihat di mana kita itu berada di mana. Nah, di mana kita berada, lalu kemudian bagaimana hukum Islam dulu banyak diproduksi, dinyatakan seperti apa. Itu ada di utara, itu belum ada yang namanya istihad hukum ada di kutub seperti apa. Maka kemudian kaidah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, yakni hukum beredar bersama dengan faktornya, baik yang tekstual maupun kontekstual. Nah, ilatnya berubah, ilatnya berbeda, tapi tidak berubah dalam dalalatun nasnya, tidak berubah dalam prinsip dasar syariatnya, maka hukum pun niscaya juga memungkinkan untuk berubah. Kenapa? Taghayyurul ahkam li taghayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu bersifat dinamis. Dia bisa berubah sesuai dengan kondisi era dan juga kondisi tempat. Oke. Nah, ini. Jadilah Fajrul Islam untuk membuat dunia bersinar layaknya mentari di pagi hari. Jadi kita harus menjadi insan yang inspiratif. Insan yang inspiratif, kenapa? Karena dunia membutuhkan kita. Demikian dari saya. Sampai jumpa kembali. Salam super, salam no baper, salam no mager dari saya, Ahmad Farin Fajrul Islam. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.